Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Devinda Rahmawati, mahasiswa Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Berkesempatan untuk menjelaskan submateri dari mata kuliah Oseanografi, yaitu terumbu karang. Terumbu karang atau coral reef merupakan ekosistem laut tropis yang terdapat di perairan laut dangkal yang jernih, hangat, memiliki kadar kalsium karbonat yang tinggi, dan komunitasnya didominasi oleh berbagai jenis hewan karang keras, menurut Gilshert tahun 1988 dalam Asri Ningrum tahun 2010. Berdasarkan citra satelit tahun 2018, luasan terumbu karang di Indonesia adalah 2,5 juta hektar. Tri Aryono Hadi, peneliti Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan bahwa terdapat 569 spesies dan 83 genus terumbu karang di wilayah Indonesia. Secara umum, ekosistem terumbu karang mempunyai banyak peranan, baik dari segi ekologi maupun sosial ekonomi. Dari segi ekologi, terumbu karang merupakan habitat bagi banyak biota laut yang merupakan sumber keanekaragaman hayati, serta merupakan tempat memijah, mencari makan, dan berlindung bagi ikan-ikan, sehingga kondisi terumbu yang baik mampu meningkatkan produktivitas perikanan. Terumbu karang juga merupakan tempat dihasilkannya berbagai macam senyawa penting untuk bahan suplemen maupun obat-obatan, terutama dari biota-biota bentos yang berasosiasi. Selain itu, terumbu karang juga mampu melindungi pantai dari ancaman abrasi. Sementara dari segi sosial ekonominya, pendapatan masyarakat pesisir dapat meningkat, baik itu dari hasil perikanan maupun dari wisata bahari. Mengutip dari Rohmin Dahuri tahun 2003, ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat rentan terhadap gangguan perubahan lingkungan laut. Ada beberapa faktor fisik dan kimia yang membatasi distribusi pertumbuhan karang, yaitu yang pertama faktor kecerahan. Yang kedua, faktor temperatur, yaitu pada kisaran 25 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Yang ketiga adalah faktor salinitas dengan kisaran angka 32 hingga 35 part per thousand. Yang keempat, faktor sedimentasi, dan yang terakhir, faktor arus. Setelah mengenal sedikit mengenai terumbu karang, mari kita mengenal bentuk-bentuk dari terumbu karang. Tapi sebelum itu, kita kenali dulu faktornya. Bentuk terumbu karang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Karang akan merespon terhadap bentuk-bentuk tekanan lingkungan yang diterimanya. Teori Chappell menyebutkan bahwa ada 4 faktor pengaruh tekanan lingkungan yang mempengaruhi bentuk pertumbuhan terumbu karang. Yang pertama, faktor cahaya. Faktor cahaya berperan dalam mengakibatkan tendensi luas permukaan dan volume karang. Sehingga semakin tinggi cahaya, maka karang akan mengarah kepada bentuk luas permukaan yang lebih lebar, namun volume menurun. Bentuk karang akan mengarah ke plate atau tabulate. Pada gambar di bawah merupakan contoh dari terumbu karang yang berbentuk tabulate. Terumbu karang ini bentuknya bercabang dengan arah mendatar dan rata seperti meja. Yang kedua yaitu faktor hidrodinamis. Faktor ini seperti gelombang dan arus yang akan menyebabkan perubahan secara horizontal. Semakin kuat arus dan gelombang, maka karang akan tumbuh memendek, kuat, dan merayap. Sementara pada wilayah yang terlindung cenderung lebih ramping dan memanjang. Pada contoh gambar di bawah adalah contoh dari terumbu karang ekrusting. Terumbu karang ini bentuknya merayap seperti mengerak. Yang ketiga, karena faktor sedimen yang tinggi menyebabkan karang berbentuk lebih foliose, branching, dan remousse. Sedangkan yang sedimentasinya rendah, pertumbuhannya lebih plate atau tabulate. Gambar di bawah merupakan contoh dari coral foliose. Coral ini tubuhnya berbentuk seperti lembaran-lembaran yang menonjol pada dasar terumbu.
berukuran kecil, dan membentuk lipatan atau melingkar. Sedangkan faktor pengaruh pasang surut menyebabkan karang yang tumbuh di daerah itu adalah karang yang tahan terhadap paparan udara luar air laut, seperti karang tipe masif dan encrusting. Gambar di bawah adalah contoh dari coral encrusting. Bentuknya kerak, tubuhnya menyerupai dasar terumbu dengan permukaannya kasar dan keras serta berlubang-lubang kecil. Selanjutnya adalah sebaran terumbu karang di Indonesia. Secara umum, jumlah genera karang paling banyak ditemukan di daerah timur Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, Halmahera, Papua Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan segitiga terumbu karang dunia, yang merupakan pusat biodiversitas karang batu tertinggi di dunia. Karang di daerah ini dapat tumbuh dengan baik karena wilayah ini dilalui oleh arus lintas Indonesia yang memungkinkan air jernih dari Pasifik mengalir secara kontinu, sehingga mampu menjamin ketersediaan makanan bagi karang. Selain itu, perairan yang jernih memungkinkan karang dapat tumbuh secara vertikal sampai kedalaman lebih dari 30 meter. Kawasan ini juga tidak terlalu banyak sungai yang bermuara, sehingga salinitas relatif stabil dan sedikit sedimentasi. Lebih lanjut, kawasan ini mempunyai banyak substrat dasar yang keras sehingga memungkinkan banyak larva-larva karang dapat menempel dan tumbuh. Pada wilayah Kalimantan hingga Sumatera, keanekaragaman karang mulai berkurang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sungai yang mengalir ke Laut Jawa, dari Jawa maupun Kalimantan, menyebabkan karang tidak dapat tumbuh dengan baik karena keruh dan salinitas yang tidak stabil. Hal ini juga terjadi di pantai timur Sumatera, berbeda dengan pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa. Kondisi hidrodinamika perairan yang ekstrim menyebabkan tidak semua jenis karang mampu tumbuh. Selain itu, wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang dicirikan dengan keanekaragaman karang yang rendah. Pada slide selanjutnya yaitu mengenai status terumbu karang di Indonesia. Menurut Tri Aryona Hadi, berdasarkan data tahun 2019, dari 1.153 lokasi terumbu karang, tercatat 33,82% atau sejumlah 390 lokasi berkategori buruk. 37,38% atau sejumlah 431 lokasi berkategori sedang, dan 22,38% atau sejumlah 258 lokasi berkategori baik. Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, dan wilayah Kepulauan Sunda kecil mengalami ancaman gelombang tinggi, blast fishing, pemutihan, dan sedimentasi. Rata-rata nilai indeks kesehatan terumbu karang Indonesia adalah 5, yang berarti terumbu karang di Indonesia berada dalam kategori medium dengan tingkat resiliensi atau potensi pemulihan tinggi tapi rendah biomasa ikan. Sekian presentasi terumbu karang dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.